Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Beri Kontraktor NBSI. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang teknik sipil. Apa saja sih yang eh, dipelajari atau teknik sipil itu ngapain gitu loh. Oke, ikutin terus biar tidak gagal paham. Kuliah teknik sipil itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bangunan, baik itu bangunan air, bangunan gedung, jalan, waduk, dan transportasi. Itu semua dipelajari di teknik sipil. Jadi di situ kita baik secara teori, baik secara rumus lapangan, dan bagaimana cara mendirikan suatu bangunan tersebut, itulah yang dipelajari di teknik sipil. Jadi arsitek sendiri itu apa gitu loh. Jadi antara teknik sipil dengan arsitek itu jauh berbeda. Yang membedakannya adalah arsitek orang yang mendesain, orang yang merancang suatu bangunan dan dihitung serta dipelajari lagi dengan menggunakan metode. Itulah yang dikerjakan oleh orang teknik sipil, baik secara mutu, baik secara biaya maupun secara waktu. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen kuliah di teknik sipil, hal yang dipelajari awal masuk kuliah itu adalah tetap pelajaran dasar dari teknik sipil. Yang pastinya pelajaran dasar itu seperti fisika, kalkulus, ekonomi, kimia, fisika, dan pelajaran-pelajaran dasar bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu juga dipelajarin dulu secara dasar. Dan di teknik sipil sendiri pelajaran dasarnya yaitu menggambar teknik bangunan. Nah, itulah yang dipelajarin di teknik sipil untuk semester 1. Jadi jika udah mengetahui apa itu yang pelajaran dasarnya, barulah masuk ke pelajaran yang lebih spesifiknya lagi. Biasanya di teknik sipil itu juga mempelajari yang namanya pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama, dan bahasa Inggris. Itu untuk mata kuliah dasar. Teknik pelaksanaan bangunan, kalkulus 1, 2, 3, dan 4. Jadi di semester 1 itulah kita banyak yang mengenal dasarnya dulu. Kalau seandainya dari gambar, kita mempelajari gambar rumah sederhana, juga belajar mendesain, tapi mendesain secara sederhana. Sebab untuk pelajaran desain lainnya nanti juga akan dipelajari sama arsitek. Jadi kita hanya bukan diperbolehkan mata kuliah itu yang ada hanya mata kuliah dasar saja untuk semester 1. Dan untuk ke desain juga desain dasar menggambar teknik bangunan. Terus selama kuliah itu biasanya dalam satu hari itu terkadang cuma 1-2 mata kuliah yang dipelajari. Juga dan setiap satu semester itu biasanya dosen juga memberikan yang namanya tugas besar, entah itu merancang, entah itu menghitung RAB, atau mempelajari atau di bangunan lainnya, dan atau menyuruh langsung terjun ke lapangan, baik itu proyek kecil maupun proyek besar. Jadi kalau seandainya pengen kuliah di teknik sipil, bagusan mana dan di mana yang lebih bagus lah gitu kan. Yang pastinya perguruan tinggi negeri itu pasti bagus, tergantung akreditasinya.
Ya kayak di UGM, ITB, UI itu juga lumayan, bukan lumayan lagi, memang kampus bagus gitu loh ya, juga ternama dan terkemuka di Indonesia gitu loh. Kalau seandainya mau ambil swasta bagaimana ya juga boleh, sebab kenapa dari dulu hingga sekarang untuk mata kuliah teknik sipil sendiri itu sama, hanya saja makin kesini makin menyempurnakan dengan metode-metode yang baru ditemukan sama para ahli di bidang konstruksi. Cuman itulah yang membedakan. Tapi secara dasar, secara dasar itu pelajarannya sama, kalkulusnya juga sama, pelajaran mekanika tanahnya sama. Itu yang membedakan hanya yang membedakan itu hanya cuman upgrade atau artinya penemuan-penemuan baru yang baru sekarang ini, itulah yang membedakan. Jadi kalau seandainya mau ambil perguruan tinggi swasta boleh, perguruan tinggi negeri juga boleh. Intinya semua yang diberikan sama dosen, semua yang ditugaskan sama dosen itu dipelajari semuanya supaya ilmunya itu bisa dikembangkan saat kita bekerja nantinya. Terus di semester 1 itu hanya banyak pengenalan aja. Nanti baru di semester 2 kita baru belajar yang lebih mendasar lagi, kayak drainase, struktur baja 1, beton, rekayasa lalu lintas, lapangan terbang. Semester 3 sumber daya air, hidrologi. Baru semester 4 lanjut sampai hampir di kalau nggak salah, kalau saya dulu di 148 SKS, ya 148 SKS semuanya kan. Dengan total hampir 60 bidang mata kuliah. Nah, jadi semua itu dipelajari. Nanti semester 6 atau 7 baru kita diberikan waktu untuk praktek kerja lapangan, terjun langsung ke lapangan apa yang pernah kita pelajari selama bangku kuliah. Dari kerja praktek itu 2 laporan yang harus dibuat. Biasanya ada 3. Pertama tugas tugas besar, laporan KP, kerja praktek, dan yang terakhir nanti skripsi, tugas akhir. Semasa kuliah itu kita juga ada yang namanya praktikum. Kalau seandainya mata kuliah ilmu ukur tanah atau IUT, nanti kita belajar bagaimana cara mengoperasikan tirolin. Nanti kalau untuk di pelajaran beton juga kita diajarkan cara membuat kubus, cara beton, artinya cara mempelajari ilmu koefisien dan mutu beton itu sendiri gitu loh. Jadi beton itu sampai selagi kita masih bergerak di dunia konstruksi itu semua masih dipelajari hingga sekarang gitu loh. Jadi sampai selagi kita masih mengoperasikan proyek, itu yang namanya cara mempelajari beton itu sampai sekarang masih dipelajari. Jadi beton itu harus dipelajari prakteknya gitu. Jadi setelah kerja praktek beton itu ada nanti yang namanya praktek aspal, juga ada praktek ilmu ukur tanah tadi, beton, aspal, dan sondir. Nah, itu juga dipraktekkan waktu kuliah dulunya. Jadi kalau seandainya semasa saya kuliah dulu tiga beton, aspal, sondir sama IUT ilmu ukur tanah itu saya juga ikut serta dalam praktek kuliah dulu, dan itu juga berfungsi sampai kita kuliah pun itu, sampai kita kerja pun itu masih berlaku gitu loh, karena di dunia kerja hal itulah yang kita terapkan di lapangan. Jadi masa-masa kuliah itu dulu secara teori, bisa lihat video saya yang lain. Kalau seandainya kita lebih memahami teori itu nanti bisa bertemu di jika kita bekerja di konsultan nantinya. Kalau seandainya kayak praktek sehari-hari di lapangan itu juga banyak yang kita temukan di kontraktor.
Jadi waktu masa kuliah itu banyak-banyaklah melihat istilah-istilah dalam dunia teknik sipil di lapangan. Silakan minta surat dukungan atau surat pengantar dari kampus untuk berkunjung ke proyek-proyek terdekat dari kampus. Sebab kenapa? Lebih melatih atau lebih mendetailkan apa yang kita pelajari di kampus sampai ketemu nantinya di dunia kerja. Kenapa demikian? Kita bekerja itu terkadang banyak hal, baik itu di kontraktor, banyak hal yang tidak kita pelajari istilah-istilah waktu kuliah itu ketemu saat kita bekerja. Jadi pengalaman serta ilmu-ilmu yang kita pelajari waktu praktek, itu nanti juga akan kita temui di dunia saat bekerja nantinya. Jadi waktu kuliah itu manfaatkanlah dan belajarlah semaksimal mungkin, jangan malas-malas masuk, sebab biar kita tahu saat kita kuliah bekerja nanti semua ilmunya bisa terpakai. Jadi untuk masalah perguruan tinggi sama swasta itu tidak menjadi masalah. Coba kita tekan kemampuan kita dulu. Seandainya kita bisa lolos di universitas negeri, ya alangkah lebih bagusnya di sana. Seandainya nanti tidak lolos di sana tapi pengen juga untuk kuliah di teknik sipil, silahkan ambil di perguruan tinggi swasta. Intinya pelajarannya sama. Yang membedakan ya terkadang akreditasi, syarat dari akreditasi itu terkadang mulai dari tamatan alumninya pernah kerja di mana, baik itu fasilitas waktu di kampusnya lengkap atau tidak, itu aja yang membedakan akreditasinya. Cuma kalau secara ilmu, buku yang dipelajari itu sama. Jadi teman-teman bisa searching juga di Google, searching di internet, YouTube dan media sosial lainnya, apa saja yang perlu disiapkan dan kemana harus melangkah gitu loh, dan mata kuliah apa yang dan jurusan apa yang harus diambil. Cuman saya lebih mereferensikan kalau seandainya teman-teman pengen kuliah teknik sipil, ya bagus gitu. Jadi itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Apa teknik sipil itu bisa apa, ya banyak bisanya gitu loh. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan nanti isi di kolom komentar di bawah. Kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya, silakan di share, like, dan dibagikan ke teman-teman yang lainnya, ya share tadi. Kalau jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Perlu diketahui sekarang ini saya lagi juga membuka kelas bagaimana cara menjadi kontraktor. Kalau seandainya teman-teman tertarik, silahkan follow IG saya Berry_NBSI. Di sana juga ada nomor WA saya, silahkan bertanya secara langsung. Mungkin kalau seandainya saya tidak sibuk, akan saya balas WA teman-teman satu persatu. Jadi sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe teman-teman sangat berarti untuk kemajuan channel saya ini. Yang pastinya tonton video saya sampai selesai untuk meningkatkan viewer saya. Ya syukur-syukur bisa meringankan ya apa yang penting, yang bisa diringankan lah gitu kan. Jadi nanti kedepannya saya akan sambung video saya ini itu untuk lebih mendetailkan pelajaran-pelajaran apa yang kita pelajari di teknik sipil, mata kuliah apa yang susah di teknik sipil, mata kuliah apa yang gampang waktu waktu kuliah di teknik sipil, dan kampus mana yang bagus untuk teknik sipil tadi udah saya jelaskan sedikit. Terus bisa kerja di mana setelah kita tamat dari teknik sipil gitu. Terus teknik sipil juga belajar manajemen, yang pastinya manajemen pengendalian seperti buku-buku saya ini. Ada etika engineering, ada fisika bangunan, undang-undang pajak penghasilan, manajemen operasi dan modern, manajemen keuangan, teori akunting. Saya juga mempelajari itu semua. Tapi semua itu yang berhubungan dengan konstruksi. Oke, sampai di sini dulu. Lain waktu kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe. See you.